Pekabaran Sabat ini masih merupakan lanjutan dari penyajian perbandingan antara Advent Trinitas dan Advent Non-Trinitas. Kami sebut perbandingan karena bukan untuk berdebat, sebab Trinitas dan Non-Trinitas tidak akan pernah selaras. Keduanya tidak akan pernah bersatu. Karenanya kami sajikan perbandingan supaya umat mengkaji, mempelajari, dan tentukan pilihan, sebab berhubungan dengan hidup yang kekal. Karenanya penting sekali kita pahami tentang anak Allah, dan perlu kita perkenalkan kepada banyak orang bahwa ada yang disebut Advent Non-Trinitas. Sebab itulah Advent yang mula-mula dan bertahan 50 tahun lebih sampai adanya perubahan. Pekabaran ini berupa pelajaran dan dimulai dengan sejarah singkat mengapa muncul pemahaman lahir sama dengan diciptakan. Dan kemudian kita akan kaji dari Alkitab dan diakhiri dengan penjelasan ringkas dari Roh Nubuat. Dan dari semua ini tentunya ada yang dapat kita ambil bagi keronan kita, dan kita akan lihat nanti apa itu. Mari kita uji mengapa Advent Trinitas menyatakan bahwa lahir sama dengan diciptakan. Sejarah menyatakan ada diskusi antara Arius dengan Uskup Alexander dari Alexandria. Diskusi itu terjadi oleh karena Arius mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan gereja. Dia percaya Trinitas, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tetapi bagi Arius, yang tertinggi adalah Allah Bapa. Yesus dengan Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa, karena bagi dia tidak ada yang namanya tiga oknum Almighty, atau sama-sama Maha Kuasa. Karena kalau tiga-tiganya Almighty, itu bukan Almighty, sebab kekuasaannya berbagi. Harus satu yang namanya Almighty. Dan bagi dia, yang Almighty adalah Allah Bapa. Sementara Yesus adalah Mighty God. Ya. Jadi ada terjadi perbedaan, dan oleh karena itu terjadi diskusi antara keduanya. Dan diskusi antara dua pihak ini, yaitu Arius dengan Alexander, tidak pernah ada kata sepakat. Itu sebabnya nanti ada konsili Nisea. Kita akan ikuti. Tidak ada keselarasan dari Arius dan Uskup Alexander. Dan berikut penjelasan dari sejarah yang disampaikan oleh Bart Ehrman. Dikatakan dalam artikelnya yang dia tulis, "You call this a heresy, the views of Arius in his own words." Dipublikasikan tanggal 25 April tahun 2021. Di bagian bawah ada linknya, bisa mengecek masing-masing. Dikatakan oleh Bart Ehrman, dia mengutip apa yang Arius sampaikan. Singkatnya, ia berpendapat bahwa Kristus diciptakan menurut gambar Allah oleh Allah sendiri, dan karena itu menyandang gelar Allah, tetapi ia bukanlah Allah yang benar, ya, dalam arti the true God, satu-satunya Allah yang benar. Hanya Allah sendirilah yang benar. Alamiah ilahi Kristus berasal dari Bapa. Ia ada pada suatu titik di masa lalu yang jauh sebelum alam semesta diciptakan. Dan karena itu ia adalah ciptaan atau makhluk ciptaan Allah. Singkatnya, Kristus adalah semacam Allah tingkat 2. Bawahan Allah dan lebih rendah dari Allah dalam segala hal. Inilah yang Arius ajarkan dan menjadi diskusi saat itu, menjadi isu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, siapakah Bart Ehrman ini? Bart Ehrman ini, dia seorang teolog, ya, dalam bidang perjanjian baru dari Amerika Serikat. Ehrman ini menulis dan menyunting setidaknya 25 buku, termasuk 3 buku teks perguruan tinggi, dan dia punya karya berfokus pada perjanjian baru secara tekstual, Yesus dalam sejarah, dan perkembangan gereja mula-mula. Bart Ehrman ini bukan Advent, namun kami pilih dia untuk penjelasan tentang sejarah gereja mula-mula, khususnya yang berhubungan dengan Trinitas. Dan dia menulis beberapa blog tentang Arius, asal mula ajaran Arian, dan konsili Nisea. Itu sebabnya kami pelajari dia, dan beliau cukup seimbang dalam pemahamannya tentang Trinitas.
Salah satu contohnya adalah yang berikut ini. Dia sampaikan dalam paparannya di sebuah seminar. There's one God manifest in three persons. Well, but if you got three of them, they're three gods, right? No, there's only one. Okay, if there's one, then there's not three, right? No, there are three. Well, that doesn't make any sense. Right. If it made any sense, it wouldn't be a mystery. The Trinity is a mystery, which means you cannot understand it. And if you think you understand it, you misunderstand it. Jadi dia jelaskan bahwa Trinitas itu misteri, dan kalau kita bisa mengerti yang namanya misteri, maka kita salah mengerti. Dan salah satu statement yang saya senang dari dia adalah bahwa dia katakan, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab, ya, satu ayat yang cukup untuk menjelaskan Trinitas. Sebab dibutuhkan banyak ayat, ya, untuk menjelaskan Trinitas, untuk saling mengisi. Itu sebabnya mereka selalu menggunakan istilah konsep. Tapi cukup satu ayat untuk menyatakan siapa Allah dalam Alkitab. Satu ayat cukup. Dan dinyatakan dengan jelas siapa Allah itu. Paulus nyatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah dan dia adalah Bapa. Dan ini diakui oleh Bart Ehrman meskipun dia bukan penganut non-trinitas. Tapi karena dia belajar sejarah gereja, perjanjian baru dan sebagainya tentang Yesus juga, dia memahami situasi yang ada, dia tahu kondisinya. Dan dia bisa melihat kebingungan atau ketidakmengertian orang tentang Trinitas. Karena katanya ada satu Allah. Oh tidak, ada tiga. Oh kalau gitu tiga Allah. Oh tidak, satu Allah. Nah, membingungkan, ya. Oleh karena itu siapa yang mengerti Trinitas bagi dia adalah salah mengerti. Mengapa kita perlu bantuan dari sejarawan dalam bidang teologia, khususnya gereja mula-mula, bahkan di luar gereja Advent? Karena Ehrman berkata dalam blognya, mungkin Anda telah memperhatikan sepanjang sejarah blog ini bahwa kita sangat jarang memiliki tulisan-tulisan para bidat itu sendiri. Ingat, Arius dianggap sebagai bidat. Dalam kebanyakan kasus, kita mau tidak mau bergantung pada apa yang dikatakan oleh lawan-lawan ortodoks para bidat. Karena tulisan-tulisan para bidat itu sendiri umumnya telah dihancurkan. Dengan Arius, kita berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki beberapa kata-katanya sendiri. Beberapa di antaranya dalam surat-surat yang ia tulis dan yang lainnya dalam semacam karya puitis yang ia hasilkan yang disebut Thalia. Nah, contoh lainnya adalah 3 tanduk yang patah dari 10 tanduk penglihatan Daniel itu. 3 tanduk yang patah itu adalah bangsa Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Mereka sesuai sejarah nyatakan adalah mereka anti-trinitas. Dan kita tidak dapat menemukan tulisan sejarah tentang ketiga bangsa ini, kecuali yang dimiliki atau disampaikan oleh gereja Katolik. Sebab bukti sejarah, catatan apapun tentang ketiga bangsa ini, mayoritas sudah dihancurkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ehrman benar. Mayoritas tulisan para bidat yang saat itu dianggap bidat, ya, itu dihancurkan, tidak ada. Sehingga kita hanya menerima informasi dari lawan dari bidat itu. Dan dalam hal ini mayoritas adalah dari gereja Katolik. Jadi yang kita miliki saat ini adalah bukti dari lawan-lawan Arius, ya. Hal yang sama terjadi. Namun bersyukur masih ada tulisan Arius yang disebut Thalia, yang isinya karya puitis. Namun itu pun manuskrip aslinya tidak ada. Yang ada adalah kutipan dari orang-orang yang mengutip dari dokumen yang didapat dari lawan ortodoksnya. Saudara Ehrman ini mendapatkan tulisan Arius dari buku orang yang menulis tentang Arius, dan orang itu mendapatkan dokumen dari lawan ortodoksnya, dalam hal ini gereja, ya. Jadi bagaimana susahnya mendapatkan tulisan asli dari para bidat ini, yang saat itu dianggap bidat, ya. Nah, berikut cuplikan dari tulisan daripada Arius yang disebut Thalia, yang dikutip oleh Bart Ehrman dalam blognya, sehubungan dengan Allah dan anaknya, yang mana bukan dari tulisan asli dari Arius, tapi apa yang dikutip oleh Athanasius, Bapak Gereja dari Alexandria zaman itu. Jadi Athanasius mengutip apa yang Arius tuliskan dan dia sampaikan. Nah, yang disampaikan oleh Athanasius ini ada dicetak, dan inilah yang dikutip oleh Bart Ehrman.
Dikatakan dalam Thalia, Sang Bapa sendiri tidak memiliki tandingan atau kesamaan. Tidak ada yang sebanding dalam kemuliaan. Sang Anak tidak memiliki sesuatu pun yang sama dengan Allah dalam hakikatnya atau dalam alamiahnya, karena ia tidak setara atau sehakikat dengannya. Ada Trinitas dengan kemuliaan yang tidak sama. Perhatikan, tadi sudah dijelaskan oleh Erman juga bahwa Arius ini percaya Trinitas, tapi dia tidak percaya ketiganya itu setara. Ya. Keberadaan mereka tidak dapat dicampur adukan satu sama lain. Yang satu lebih mulia daripada yang lain dengan kemuliaan yang tak terhingga. Demikianlah Sang Anak yang tidak ada, tetapi ada atas kehendak Bapa, adalah Allah yang diperanakkan, dan ia berbeda dari segala sesuatu yang lain. Inilah yang Arius sampaikan dalam karya puitisnya yang disebut Thalia. Pernyataan Arius inilah yang menjadi dasar tuduhan kaum Trinitas bahwa jika kita menyatakan Yesus lahir dari Bapa, maka mereka anggap sama dengan diciptakan. Ya, dikatakan sama Arius, hanya Allah sendirilah yang benar, alamiah ilahi Kristus berasal dari Bapa. Ia ada pada satu titik di masa lalu yang jauh sebelum alam semesta diciptakan, dan karena itu ia adalah ciptaan atau makhluk ciptaan Allah. Singkatnya, Kristus adalah semacam Allah tingkat kedua. Nah, inilah ajaran Arius inilah yang menjadikan dasar bagi kaum Trinitas menyatakan bahwa jika kita menyatakan Kristus lahir dari Bapa, itu sama dengan diciptakan. Dan bagi mereka, ajaran seperti ini adalah bidat. Dari kalimat puitis ini, Arius memang ada kesalahan. Anak Allah punya sesuatu yang sama dengan Bapanya. Dikatakan sama Arius, Sang Anak tidak memiliki sesuatu pun yang sama dengan Allah dalam hakikatnya. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Anak Allah punya sesuatu yang sama dengan Bapanya, yaitu alamiahnya. Alamiahnya Allah dengan anaknya sama-sama ilahi. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata one in nature, satu dalam alamiah. Sementara yang lain ada benarnya. Dari yang disampaikan Arius ini ada yang benarnya. Mari kita lihat. Saudara boleh uji juga dan sambil membuka ayatnya. Dikatakan Sang Bapa sendiri tidak memiliki tandingan atau kesamaan, tidak ada yang sebanding dalam kemuliaan. Kalau kita baca dalam Ulangan 4 ayat 35, dikatakan bahwa dialah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 18, dialah Allah, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 40 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi apa yang dipahami oleh Arius adalah selaras dengan Alkitab. Dari beberapa kalimatnya, bukan semua. Kemudian dikatakan, ada Trinitas dengan kemuliaan yang tidak sama. Nah, ini salah satu penyebab pertikaian. Sebab bagi gereja, itu setara. Sama-sama kekal, sama-sama sederajat. Tapi bagi Arius tidak. Nah, kemudian dikatakan, keberadaan mereka tidak dapat dicampur adukan satu sama lain. Benar, sebab Bapa dengan Anak adalah dua individu yang berbeda. Dalam Amsal 30 ayat 4 dikatakan siapa namanya dan siapa nama anaknya. Bukan satu mereka, tapi berbeda. Ada dua oknum yang berbeda. Yang satu lebih mulia daripada yang lain dengan kemuliaan yang tak terhingga. Kalau kita baca Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi, Arius memahami bahwa ada yang lebih dalam kemuliaan, dan dia memberikan kepada anaknya. Demikianlah Sang Anak yang tidak ada, tetapi ada atas kehendak Bapa. Mazmur 2 ayat 7 dikatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Itu atas kehendak Bapa. Adalah anak yang diperanakkan dan ia berbeda dari segala sesuatu yang lain. Yesus sendiri akui, aku keluar dari Bapa. Dia diperanakkan dan dia berbeda dari yang lain. Itu sebabnya dalam
Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Paulus katakan Yesus yang sulung dari semua yang diciptakan. Sebab Yesus lahir dulu sebagai anak Allah, baru dia menjadikan alam semesta ini. Jadi, apa yang Arius sampaikan ada benarnya, tapi ada salahnya. Ya. Dan kalau kita kaji semuanya tentunya memakan waktu. Tapi inilah contoh dari apa yang disampaikan oleh Bart Ehrman sebagai sejarawan gereja mula-mula. Nah, kemudian Arius berkata dalam tulisannya yang dicuplik oleh Bart Ehrman, dikatakan, kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, satu-satunya yang tidak dilahirkan, satu-satunya yang kekal, satu-satunya yang tanpa permulaan, satu-satunya yang benar, yang satu-satunya memiliki keabadian. Siapa yang dimaksudkan? Bapa tentunya. Sebelum zaman yang kekal, ia melahirkan anaknya yang tunggal. Before everlasting ages, he begot his unique son. Ya. Melalui dia, ia menciptakan zaman dan segala sesuatu. Ia melahirkan dia. He begot him. Ya. Jadi dia menggunakan kalimat-kalimat kelahiran. Seorang ciptaan Allah yang sempurna, tetapi bukan sebagai salah satu ciptaan. Seorang keturunan, tapi bukan sebagai salah satu dari segala sesuatu yang dilahirkan. Ini pemahaman Arius saat itu dari apa yang Alkitab nyatakan. Dia tahu bahwa Bapa adalah satu-satunya yang ada dengan sendirinya. Tidak mengenal yang namanya maut. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia abadi, ya, satu-satunya yang benar. Dan dia juga memahami Kolose 1:15 bahwa dikatakan Yesus itu adalah yang sulung, permulaan dari segala ciptaan. Jadi dia masih mau menghubungkan kedua ini. Itu sebabnya dia katakan ciptaan tapi bukan salah satu dari ciptaan. Keturunan tapi bukan dari yang dilahirkan. Ini dia lagi berusaha memahami apa yang Alkitab nyatakan. Jadi ini kita bisa lihat pertumbuhan daripada kebenaran dalam umat-umat Allah. Apapun itu, inilah dasarnya kaum Trinitas di gereja Advent yang sekarang menyatakan bahwa jika kita menyatakan Yesus lahir sesungguhnya dari Bapa, maka itu sama dengan diciptakan. Itu juga sebabnya para pionir gereja Advent disebut semi-Arian. Sebab para pionir gereja Advent tidak percaya Yesus ciptaan. Kita juga tidak percaya Yesus ciptaan, tapi percaya Yesus dilahirkan Bapa. Namun bagi kaum Trinitas dilahirkan sama dengan diciptakan. Mengapa disebut semi-Arian? Sebab kita tidak pernah menyebut Yesus ciptaan Allah yang mana bukan sama dengan ciptaan lain, dilahirkan Allah tapi bukan sama seperti lahir yang lain. Tidak pernah kita sebut begitu. Kita hanya mengajarkan bahwa Yesus lahir dari Bapa. Caranya tidak tahu kita. Itu rahasia Allah. Yang pasti dia lahir dari Allah. Jadi disebut kita semi-Arian, mirip-mirip ajaran daripada Arius. Jadi Arius percaya Trinitas, tapi dengan 3 oknum yang terpisah dan tidak setara. Hanya Bapa yang tertinggi dan ada dengan sendirinya. Yang lain ada permulaan. Jadi, jika melihat apa yang Arius jelaskan dengan keterbatasannya, namun apa yang Arius nyatakan masih banyak yang selaras dengan Alkitab. Hanya caranya menyampaikan sesuai pengetahuannya di zaman itu. Kita bersyukur ada roh nubuat yang menolong kita juga. Arius tidak memiliki. Namun di zaman itu Arius dianggap bidat. Lawan dari Arius yang terkenal adalah Uskup Alexander dari Alexandria. Alexander sangat menentang ajaran Arius. Berikut pemahaman daripada Alexander yang dicatat oleh Bart Ehrman dari Council of Nicaea and the Resulting View of Christ tanggal 2 Mei tahun 2021. Dituliskan begini. Karena Allah itu sempurna, dia tidak akan pernah berubah. Itu berarti dia tidak mungkin menjadi bapa dengan melahirkan seorang anak. Karena hal ini akan melibatkan perubahan statusnya dari bukan bapa menjadi bapa. Maka, sudah pasti Allah selalu menjadi Bapa. Jika dia selalu menjadi Bapa, maka anak itu pasti ada selalu. Inilah ajaran Alexander yang menantang Arius. Dan inilah asal muasal ajaran bahwa peran Bapa dan anak adalah permainan peran atau metafora. Karena pertikaian Alexander dan Arius meningkat, maka Kaisar Konstantin minta keduanya bereskan isu itu. Karena fokus daripada Konstantin adalah supaya terjadinya kesatuan, unity. Jangan ada perpecahan. Tapi tidak bisa karena sudah masing-masing punya pengikut. Ada pengikut Arius, ada pengikut Alexander.
Oleh karena adanya pengikut ini, tidak mungkin terjadi kesepakatan, malah terjadi pertikaian. Itu sebabnya diadakanlah konsili Nisea tahun 325. Ada 318 uskup yang hadir pada rapat tersebut. Dan saat diambil suara, Arius kalah. Dari 318 itu hanya 20 orang yang mendukung Arius. Sisanya mendukung Alexander. Tapi atas tekanan, ini catatan sejarah menyatakan, atas tekanan dari Konstantin, yang 20 orang itu diminta untuk setuju dengan mayoritas. Dan akhirnya dari 20 orang itu, 19 beralih, mengubah keputusannya dan ikut apa yang Alexander nyatakan. Cuman satu orang yang tetap mendukung Arius, dan dia bersama Arius akhirnya diasingkan, dibuang. Dan salah satu keputusan daripada konsili Nisea adalah mengutuk siapa saja yang menolak doktrin Trinitas. Bukankah roh yang sama masih terjadi sampai sekarang? Jadi saat saudara mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh evangelis Stefanus Wijaya yang berkata, Saudaraku, kita jangan difokuskan pada kata anak semata, lalu mengambil pada kesimpulan yang dilahirkan dari alam Bapa. Berarti Yesus diciptakan, di mana saudara Wilmore menggarisbawahi dan menjelaskan alasan bahwa Yesus adalah ciptaan anak dari Bapa. Amsal 8 ayat 22 dan 24 serta 25 dapat menolong kita memahami Yohanes 1 ayat 1, di mana pada mulanya Allah mendapatkan firman sebagai permulaan dari pekerjaannya, dan firman diperoleh Allah melalui kelahiran. Inilah sebabnya Yohanes berkata firman itu adalah Allah, sebab alamiah firman dan Bapa adalah sama. Sebab firman lahir dari Allah. Jadi Kristus adalah ilahi karena kelahiran. Saudaraku, jika Yesus itu adalah ciptaan, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat. Saudaraku dalam Tuhan, beliau tidak salah dengar. Beliau juga tidak berusaha mengganti kalimat yang kami sampaikan. Kenapa? Sebab beliau adalah penganut Trinitas. Bagi kaum Trinitas di gereja Advent, melahirkan sama dengan diciptakan. Dan inilah pentingnya kita tunjukkan secuplik sejarah mengapa pemikiran itu ada dalam gereja Advent. Inilah dasarnya. Jadi pada saat mereka mendengar Yesus dilahirkan oleh Bapa secara sesungguhnya, langsung dalam pikiran mereka, karena mereka adalah penganut doktrin Trinitas, muncul kalimat Yesus diciptakan. Dan bukan hanya beliau yang menyampaikan, ada juga para pengajar Trinitas lainnya dalam gereja Advent yang menyatakan serupa. Itu sebabnya kami perlu sampaikan kembali bahwa yang kami sajikan adalah perbandingan cara menjelaskan. Jika saudara perhatikan dari semua judul yang kami sampaikan, mayoritas menyatakan perbandingan atau ada unsur membandingkan. Sebab Trinitas dan non-Trinitas tidak akan bisa sepakat. Bagi Trinitas, dilahirkan sama dengan diciptakan. Sementara bagi non-Trinitas, dilahirkan artinya keluar dari, atau dalam bahasa Yunaninya, ek. Kami bukan berdebat dengan Trinitas, tetapi menyajikan pilihan kepada umat. Ada Trinitas dan ada non-Trinitas. Kaji dan pelajari keduanya, dan tentukan pilihan, sebab ini berhubungan dengan hidup yang kekal. Namun saudara Stefanus Wijaya merasa bahwa pekabaran non-Trinitas adalah untuk debat dan cari menang. Itu sebabnya beliau beberapa kali memberikan tanggapan yang mana isinya mengulang-ulang yang sudah pernah dia sampaikan tanpa adanya pendalaman tambahan. Mengulang-ulang satu informasi yang sama, apalagi diiringi oleh musik yang sama, adalah bagian dari metode hipnotis. Mungkin beliau tidak sadari akan hal itu. Bahkan yang diulang pun tidak lengkap. Padahal sudah kita sajikan perbedaannya. Minimal ada upaya untuk lengkapi dan berikan penjelasan tambahan. Berikut contohnya. Dan dalam bukunya Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, tetapi tentang anak, ia berkata, tahtmu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Bapa sendiri menyebut anak sebagai Allah, yaitu Yesus Kristus.
Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara-saudara kita, kaum Trinitas, sering hanya menggunakan ayat 8 sebagai bukti ajaran Trinitas mereka. Sebab Allah Bapa berkata tentang anaknya, tahtamu ya Allah. Apakah Yesus Allah? Oh ya, karena dia adalah anak Allah. Allah Bapa menyatakan Yesus Allah karena Yesus adalah anaknya Bapa yang ilahi. Bapa dan anak sama-sama ilahi. Namun perhatikan dalam ayat 9, Allah Bapa berkata, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak. Allah Bapa menyatakan bahwa dirinya adalah Allahnya Yesus. Ini penting kita pahami. Dan Yesus sendiri berkata kepada Maria sesudah kebangkitannya bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Bapa dan anak menyatakan hal yang sama. Tetapi manusia rubah-rubah. Nah, sekarang kita perhatikan tanggapan beliau terhadap cuplikan itu. Ibrani 1 ayat 8 menuliskan demikian. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudaraku, kita jangan difokuskan pada kata anak semata, lalu mengambil pada kesimpulan yang dilahirkan dari Allah Bapa. Berarti Yesus diciptakan. Jadi meskipun kita sudah berikan penjelasan bahwa jangan hanya baca sampai ayat 8, tapi lanjutkan ke ayat 9, supaya jelas apa makna Allah dalam ayat 8, bahwa meskipun Yesus disebut Allah, tapi dia masih punya Allah, yaitu Bapanya. Namun tidak ditanggapi juga. Padahal beliau berkata kita harus membaca secara seutuhnya. Inilah keprihatinan kita kepada kaum Trinitas, tidak berani mengkaji selengkapnya. Ini perlu kami sampaikan agar saudara-saudari sekalian memahami mengapa kami menyajikan perbandingan demi perbandingan, yaitu supaya saudara sekalian, khususnya kaum Trinitas, terbuka hati untuk kaji dan pelajari. Karena ini berhubungan dengan hidup yang kekal. Sekarang kita kembali ke anak Allah. Jadi, jangan heran jika kaum Trinitas menyatakan bahwa dilahirkan itu sama dengan diciptakan. Sebab itulah yang terjadi di zaman Arius dan Alexander dan kemudian diputuskan di Konsili Nisea. Karenanya, mari kita pelajari dan kaji apa sebenarnya yang Alkitab nyatakan tentang kelahiran dan tentang penciptaan. Kita mulai dengan penciptaan terlebih dahulu. Apa yang Alkitab nyatakan tentang Allah menciptakan? Kejadian 1 ayat 3 berkata, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah menciptakan dengan berfirman. Kemudian, Mazmur 148 ayat 5 dikatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Allah memberi perintah, semuanya terjadi. Selanjutnya, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Allah menciptakan oleh rohnya, nafasnya. Jadi ingat, berfirman, memberi perintah oleh rohnya. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kembali, oleh firman-Nya dan nafasnya, Allah menciptakan. Dan nafas dalam bahasa Ibrani bermakna roh. Itu sebabnya dalam Mazmur 104 ayat 30 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Inilah hubungannya dengan Kejadian 1 ayat 2, di mana bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah mengirimkan rohnya untuk menciptakan. Yeremia 27 ayat 5 berkata, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar,
dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Allah menjadikan dengan kekuatannya dan kuasanya dan dengan tangannya yang terentang. Tangan terentang dalam bahasa aslinya bermakna membungkuk untuk mengerjakan sesuatu. Sebab Allah menciptakan manusia dengan membentuk dari debu tanah dan tentunya menggunakan tangannya. Kemudian, Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebab oleh berfirman, oleh memberi perintah, oleh nafasnya, rohnya, kekuatannya, tangannya, Allah dapat menciptakan. Bahkan akal budi Allah pun berperan. Yeremia 51 ayat 15 berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Dan perhatikan apa yang Paulus tuliskan berikut ini, sebab ini adalah salah satu rahasia penciptaan berdasarkan Alkitab. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini prinsip penting yang harus kita ingat tentang Allah menciptakan. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yaitu yang tidak dapat kita lihat, menjadi ada atau dapat kita lihat. Hanya dengan berfirman atau memberi perintah. Inilah penciptaan di dalam Alkitab. Namun berbeda dengan manusia. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam menciptakan manusia atau Adam, Allah tidak berfirman atau memberi perintah. Allah membentuk dari debu tanah, layaknya tukang tembikar membentuk sesuatu dari tanah liat. Allah menggunakan tangannya untuk membentuk manusia dan semua bagian-bagiannya, dalam dan luar tubuh, begitu rinci dan sempurna. Dalam menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bahasa Ibrani yang digunakan adalah bara. Ya, kalau kita ikuti penjelasan kaum Trinitas, kata bara ini bermakna tunggal, tapi ada kata Elohim yang bermakna jamak. Jadi mereka jadikan itu dasar sebagai bukti adanya Trinitas. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahas dalam arti kata menciptakan, dalam arti bahasa Ibraninya bara. Bara itu artinya menciptakan. Dan prosesnya, bara itu adalah berfirman, beri perintah, dan dengan roh. Tapi saat dikatakan menjadikan manusia, bahasa Ibrani yang digunakan adalah asa, yang artinya membuat, di mana ada unsur bekerja, tidak hanya bicara. Kalau dalam yang bara tadi, dia bicara saja, jadi. Ya, mohon maaf, di sini kita perlu pelajari bahasa aslinya supaya kita bisa lihat bedanya. Ya, bukan menyatakan bahwa Adam bukan diciptakan, bukan. Tetapi ada proses dalam bahasa Ibrani, makna-makna tentang penciptaan. Bara digunakan kepada yang berfirman, tapi asa digunakan untuk sesuatu yang dikerjakan. Ada upaya, dalam hal ini membentuk. Ya. Ada pekerjaan yang Allah lakukan dengan tangannya untuk membentuk manusia dari debu tanah. Hal yang sama dalam Kejadian 1 ayat 7. Dalam ayat tersebut bukan menggunakan bara, tetapi asa. Ya, karena situ dikatakan Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang di atas cakrawala. Di situ bukan bara, tapi asa, karena ada pekerjaan tangan Allah. Allah bekerja untuk memisahkan air dari atas dengan yang di bawah. Jadi, dalam menciptakan ada juga peranan pekerjaan tangan Allah, khususnya dalam menciptakan manusia. Nah, bagaimana dengan Hawa? Kejadian 2 ayat 22 berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dalam versi King James dikatakan made, yang artinya membuat. Namun dalam terjemahan lainnya, seperti contohnya Young's Literal Translation, dikatakan builded up, atau membangun. Ya. Sama seperti dalam terjemahan Indonesia Terjemahan Baru.
Sebab memang kata yang digunakan bukan bara, bukan asa, tapi bana, yang artinya membangun. Contohnya dalam Kejadian 4 ayat 17. Membangun atau mendirikan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan, bana, membangun suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Kata mendirikan diterjemahkan dari kata bana yang sama dengan kata dibangun saat Allah membangun Hawa dari Adam. Saat Nuh mendirikan mezbah sesudah air bah surut, kata yang sama digunakan, bana. Jadi Nuh membangun mezbah itu menggunakan kata bana, karena mendirikan, membangun. Inilah sebabnya terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia menuliskan kata dibangun, karena ada proses mendirikan atau ada proses dibangun. Mengapa? Karena Hawa bukan diciptakan dari benda mati, seperti debu tanah sebagaimana Adam. Tetapi Hawa dibangun dari yang hidup, dibawa keluar dari yang hidup. Perhatikan ayatnya dalam Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Bagaimana manusia tidur? Apakah berdiri atau berbaring? Berbaring tentunya. Jadi saat Adam berbaring tidur, Allah membangun Hawa dari dalam Adam. Membangun. Adam tidur, dibangun dari Adam Hawa. Menggunakan bahan yang sama dari dalam diri Adam, yaitu disebutkan tulang rusuknya. Tapi apa makna rusuk? Dalam ayat 23 Adam berkata, Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi tidak hanya rusuk tapi ada daging. Karenanya kata rusuk bukan semata-mata benda, tetapi lokasi. Sebab rusuk tidak hanya berdiri sendiri, ada daging di sekitarnya. Dan area rusuk disebut dada. Area di mana ada rusuk disebut dada. Karenanya Alkitab berkata dalam Ulangan 13 ayat 6, kita baca pertama dalam bahasa Inggris. Dikatakan, if thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou nor thy fathers. Fokusnya di sini dikatakan, the wife of thy bosom. Bosom artinya dada. Jadi, terjemahan literalnya seharusnya berbunyi begini, istri dari dadamu. Sebab memang wanita dibangun dari rusuk atau bagian dada laki-laki. Dan dalam rusuk itu ada jantung hati. Itu sebabnya dalam versi Bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikan yang bagian bawah, dikatakan, istrimu yang kau kasihi. Jantung hati. Inilah Hawa dibangun dari Adam yang hidup, yang sudah bernafas, karenanya tidak perlu lagi dihembuskan nafas hidup kepada Hawa. Bagaimana caranya? Jangan tanya, itu rahasia Allah. Tidak perlu kita ketahui, tetapi Alkitab berkata Hawa dibangun dari Adam yang hidup. Itulah sebabnya tidak ada catatan kepada Hawa dihembuskan nafas hidup. Inilah keistimewaan perempuan, dibangun dari yang hidup. Ini penting kita pahami, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak ada yang mustahil bagi dia. Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Allah dapat membangun makhluk hidup dari makhluk hidup tanpa harus memutuskan kehidupan. Allah dapat membangun makhluk hidup dari makhluk hidup dengan alamiah yang sama. Itu sebabnya Adam berkata, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya, Adam melihat Hawa sebagai yang satu alamiah dengan dirinya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kebenaran penting, sebab kebenaran ini menyatakan evolusi tidak alkitabiah.
Karena evolusi menghasilkan makhluk hidup yang berbeda alamiah dan perlu jutaan tahun prosesnya. Ciptaan Allah memiliki keturunan yang menurut jenisnya, sama alamiahnya. Manusia punya keturunan manusia, sama alamiahnya. Saya ulangi lagi. Adam dibentuk dari debu tanah dan menjadi makhluk hidup setelah menerima hembusan nafas hidup dari Allah. Tetapi Hawa berbeda. Hawa dibangun dari Adam tanpa memutuskan kehidupan, tanpa memutuskan nafas, dan tanpa memutuskan alamiah atau membedakan alamiah. Alamiah Hawa diambil dari alamiah Adam. Nafas Hawa diterima dari Adam. Kehidupan Hawa diterima dari Adam. Inilah yang Allah lakukan. Inilah rahasia Allah. Kemudian ada yang berikut ini. Kejadian 5 ayat 3 dikatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kata memperanakkan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata yalat, bisa lihat di bagian bawah, yang artinya melahirkan, dibawa keluar, memperanakkan, beranak pinak, sakit waktu melahirkan. Itulah artinya yalat. Jadi yalat adalah bahasa kelahiran, dan yang lahir adalah sama rupa dan gambarnya, dan tentunya sama alamiahnya. Sebab Adam dan Set sama alamiahnya, yaitu alamiah manusia. Nah, yalat ini juga digunakan dalam Mazmur 90 ayat 2. Kita baca. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, yalat, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Kata dilahirkan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata yalat yang sama dalam Kejadian 5 ayat 3 tadi. Sebab kata yalat artinya to bear atau melahirkan. Tetapi versi King James menggunakan kata brought forth. Ya, perhatikan kalimat bagian atas. Yaitu dibawa keluar. Sebab memang yalat juga berarti bring forth, yang artinya dibawa keluar. Dan memang dibawa keluar dan lahir adalah sama maknanya. Sebab lahir adalah keluar dari sesuatu yang satu alamiahnya dan hidup. Itulah lahir. Dari mana gunung dilahirkan? Dari bumi yang adalah tanah. Itu sebabnya alamiah gunung dan bumi ini atau tanah ini sama. Kemudian dalam ayat yang sama dinyatakan, kita lihat, kami tandai dengan warna biru. Masih dalam Mazmur 90 ayat 2. Dikatakan bumi dan dunia diperanakkan. Nah, kata diperanakkan di sini diterjemahkan dari kata cool, ya. Bagian bawah bisa lihat. Kata cool ini berarti berputar atau dipilin, menari, menggeliat kesakitan, gemetar, menderita kesakitan. Inilah cool itu. Kedua kata ini, yaitu yalat dan cool, punya hubungan makna, khususnya dalam melahirkan atau memperanakkan. Sebab melahirkan adalah proses dibawa keluar dari makhluk yang hidup, dan prosesnya itu ada menggeliat kesakitan. Inilah dua kata dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan tentang kelahiran. Sekarang kita baca ayat berikut yang dipersoalkan oleh kaum Trinitas, yaitu Amsal 8 ayat 24 dan 25. Berkata, sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Kata lahir atau brought forth dalam bahasa Inggris King James diterjemahkan dari kata cool yang sama dengan Mazmur 90 ayat 2 tadi. Dalam buku Mazmur diterjemahkan menjadi diperanakkan. Namun dalam Amsal 8 ini diterjemahkan menjadi dibawa keluar atau lahir. Artinya, dalam bahasa Ibrani, kata yalat dan cool mempunyai hubungan erat, karena keduanya bermakna kelahiran atau dibawa keluar. Karenanya, kata yang sama digunakan dalam Yesaya 26 ayat 17. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kata sakit beranak diterjemahkan dari kata cool yang sama dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25 tadi.
Sebab memang dalam melahirkan ada suatu proses untuk membawa keluar makhluk hidup dari dalam makhluk hidup. Dan proses itu ada sakitnya. Karenanya kata kul tersebut bukan berarti diciptakan, tetapi proses kelahiran, proses dibawa keluar. Dan dalam proses kelahiran tersebut, sebagaimana Hawa, tidak ada pemutusan alamiah, tidak ada pemutusan hidup. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kapan Bapa berikan hidupnya kepada anaknya? Saat anak Allah dibawa keluar dari Bapa. Sebab saat anak Allah dibawa keluar dari Bapa, tidak ada pemutusan hidup. Sebagaimana Hawa dibangun dari Adam, tidak ada pemutusan hidup. Hidup dari Adam itu mengalir kepada Hawa. Hidup dari Bapa mengalir kepada anaknya. Itulah yang terjadi kepada Hawa, itulah yang terjadi kepada anak Allah saat dibawa keluar dari Bapa. Hidup Bapa mengalir kepada anak, hidup Adam mengalir kepada Hawa. Tidak ada pemutusan hidup. Inilah rahasia Allah. Kita tidak bisa pahami, tapi dapat kita lihat dari apa yang Alkitab nyatakan. Kita percaya karena firman Tuhan telah nyatakan. Itu sebabnya jika kita kembali ke Amsal 8, di sana dikatakan, Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Hikmat yang berbicara adalah Yesus, dan Yesus berkata, siapa mendapatkan dia, mendapatkan hidup. Sebab hidup Bapa itu dikaruniakan di dalam anaknya, mengalir kepada anak saat anak dibawa keluar dari Bapa, lahir dari Bapa. Dan inilah yang Yohanes nyatakan dalam suratnya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yohanes tahu bahwa Yesus telah berkata bahwa Bapa telah memberikan hidup dalam dirinya. Ya, Bapa telah memberikan hidupnya kepada Yesus yang disebut dengan hidup dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya Yohanes yang sama tuliskan bahwa Allah yaitu Bapa telah mengaruniakan hidup tersebut kepada kita, yaitu di dalam anaknya. Hidup itu bukan terpisah dari anak, tetapi hidup itu di dalam anak. Karenanya jika kita memiliki anak, kita memiliki hidup, yaitu memiliki hidup yang anak terima dari Bapanya. Hidup apa itu? Hidup yang kekal. Inilah pentingnya kita memahami apa yang firman Tuhan nyatakan, bukan yang Konsili Nisea nyatakan. Bahwa anak lahir dari Bapa. Saat dia lahir, itu hidup tidak terputus. Hidup dari Bapa mengalir kepada anaknya. Sebagaimana hidup Adam mengalir kepada Hawa. Itu adalah contoh. Itu adalah apa yang Allah dapat nyatakan kepada kita untuk mengerti bagaimana anaknya keluar dari Bapa. Anak menerima hidup dari Bapa, menerima alamiah dari Bapa. Itulah yang dipahami dari peristiwa Hawa dibangun dari Adam. Meskipun nanti Hawa adalah pribadi yang berbeda, makhluk yang berbeda dari Adam, tetapi tidak dalam prosesnya, dalam proses Hawa dibangun dari Adam, tidak ada pemutusan alamiah, tidak ada pemutusan hidup. Hidup dari Adam dia terima, alamiah dari Adam dia terima. Rahasia ini masih dinyatakan kepada kita melalui ayat-ayat tadi, bila mana kita memahami dengan benar peran Bapa dan anaknya. Nah, dalam Alkitab ada 3 kategori anak Allah, yaitu melalui penciptaan, adopsi, dan diperanakkan. Berikut ringkasannya. Dikatakan dalam Lukas 3:38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi, Adam anak Allah dari penciptaan. Demikian juga dengan para malaikat. Ayat 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar, ini simbol daripada para malaikat, bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Jadi semua malaikat yang adalah ciptaan adalah anak-anak Allah. Lucifer juga tadinya adalah anak Allah. Dia ciptaan. Yeskiel 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Bara. Lucifer itu ciptaan. Dia bukan makhluk ilahi. Jadi ada anak Allah berdasarkan ciptaan. Kemudian berdasarkan adopsi. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Inilah proses kita disebut anak Allah. Kita diadopsi karena Kristus.
Karenanya Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Diperanakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, His only begotten Son, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, jika Yesus adalah anak yang diciptakan, tidak bisa disebut tunggal. Karena banyak anak Allah yang ciptaan. Para malaikat adalah ciptaan. Demikian juga dengan adopsi. Jika Yesus adalah anak adopsi, tidak bisa disebut tunggal atau the only. Sebab yang anak adopsi, anak Allah yang diadopsi ada banyak umat manusia. Ya. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan Yesus disebut anak tunggal Allah adalah oleh karena dia diperanakan oleh Bapa. The only begotten Son of God. Jadi, tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa anak Allah muncul bersamaan dengan Bapanya. Tidak ada. Itu sebabnya Bart Ehrman katakan, doktrin Trinitas tidak bisa dijelaskan oleh satu ayat. Harus ada konsep ayat-ayat tertentu, dan itu pun ada makna yang berbeda. Tapi kalau satu Allah, yaitu Bapa, ada ayatnya. Cukup satu ayat tertulis dalam Alkitab. Nah, perhatikan ayat berikut ini. Yang kita sudah bahas, tapi kita ulangi lagi. Ibrani 1 ayat 3. Dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Express image of His person. Artinya sangat mirip. Salinan persis, karena dikatakan, kata express image ini adalah salinan persis, gambar hidup. Ya, lebih mirip dari sekedar gambar. Dan perhatikan kata express image dijemahkan dari kata karakter. Dan hanya satu kali digunakan, dan itu hanya untuk Yesus. Dengan sendirinya secara mutlak dan tidak dapat dibantah bahwa hanya Yesus yang sangat mirip, salinan persis, gambar daripada Bapa, karakter Bapa. Ya. Ini bahasa Alkitab. Paulus yang nyatakan, kalau dikatakan express image atau gambar wujud, harus ada acuannya. Kalau Yesus dikatakan gambar wujud Allah, berarti acuannya Allah, yaitu Bapa. Tidak bisa gambar Allah tapi ada dengan sama-sama. Dia ada dengan sendirinya sama-sama. Oh, dia gambarnya ini. Dari mana penentuannya? Tidak bisa. Tapi karena Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa dan dia adalah gambar wujud Bapanya. Inilah bahasa Alkitab. Bukan bahasa Konsili Nisea. Oleh sebab itu, perhatikan, Bapa adalah pusatnya. Yesus adalah salinan yang persis dari Bapanya, bukan sebaliknya. Kemudian, doktrin Trinitas ajarkan bahwa ketiganya sama-sama kekal, sama-sama setara. Tidak ada yang mendahului dari yang lain. Artinya, ada dengan sendirinya secara bersama-sama. Nah, jika ada dengan sendirinya secara bersama-sama, bagaimana Yesus jadi gambar wujud Bapanya? Yang ketiga, Trinitas ajarkan bahwa ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah Yesus gambar wujud ketiganya? Tentu tidak. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah gambar wujud Bapanya. Inilah kebingungan yang dibuat oleh Trinitas, karena menolak Yesus lahir dari Bapa. Nah, kenapa Yesus disebut gambar wujud pribadi Allah atau express image of His person? Perhatikan dalam Ibrani 1 ayat 3 tadi dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, the brightness of His glory. Kita buka Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapanya sebab Yesus adalah anak tunggal Bapa, the only begotten of the Father. Dan kemuliaan itu dalam bahasa Indonesia dikatakan diberikan kepadanya. Jika diberikan artinya ada proses. Pemberi memberikan kepada yang penerima. Bapa beri, Yesus terima. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris disebutkan as of the only begotten of the Father. Kemuliaan itu karena Yesus diperanakan dari Bapa. Saat Yesus diperanakan, saat itulah kemuliaan Bapa diberikan kepada anaknya. Saat Yesus lahir atau keluar dari Bapa, tidak ada pemutusan hidup, tidak ada pemutusan alamiah. Kemuliaan semuanya diberikan kepada anaknya. Diperanakan, gambar wujud dan kemuliaan itu satu dan tidak dapat dipisahkan.
Anak Allah memiliki gambar wujud Allah, memiliki cahaya kemuliaan Allah, memiliki hidup Allah, memiliki alamiah Allah. Itu sebabnya Yesus dikatakan the only begotten of the Father. Inilah dasarnya bahwa Yesus adalah Allah. Ini yang seringkali disalahartikan. Dengan kita menyatakan Yesus lahir dari Allah, mereka menyatakan kita mengajarkan Yesus ciptaan, dan dengan sendirinya Yesus bukan Allah. Oh tidak. Kita percaya Yesus Allah. Sebab Yesus lahir dari Allah. Yesus memiliki alamiah Allah, menerima hidup Allah, memiliki kemuliaan Allah. Jadi pada waktu Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku, Allahku," dalam Yohanes 20 ayat 28, itu benar. Tapi itu bukan bukti Trinitas. Thomas tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa buktinya? Kita mundur ke Yohanes pasal 16. Di sana dikatakan, ayat 27, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Dalam versi King James dikatakan, "I came out from God." Came out artinya keluar dari. Kalau came from, datang dari. Tapi ini came out. Ya. Dalam versi Revised Version, kenapa saya ambil Revised Version? Karena Nyonya White sering juga menggunakan Revised Version. Dalam Revised Version dikatakan, "I came forth from the Father." Ya. Came forth dengan came out sama, artinya dibawa keluar. Inilah bahasa Amsal 8 tadi, brought forth. Ya. Jadi, Allah Bapa mengasihi para murid karena mereka percaya bahwa Kristus keluar dari Bapanya. Sebab dengan percaya bahwa Yesus keluar dari Bapanya, itu sama dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Sama alamiahnya, yaitu alamiah Allah, alamiah ilahi. Itulah yang Thomas nyatakan atau akui. "Ya Tuhanku, ya Allah," karena dia tahu Yesus adalah anak. Apa tanggapan para muridnya mengenai perkataan Yesus ini? Dalam ayat 30 dikatakan, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, "We believe that Thou camest forth from God." Dalam bahasa Revised Version dikatakan, "Thou camest forth from God." Sama, dua-duanya. Kembali, camest forth itu adalah artinya keluar dari. Istilah yang sama diulang-ulang sejak Amsal 8. Ya, brought forth, camest forth. Ya, itu semua menyatakan kelahiran, keluar dari, yaitu keluar dari Bapa. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Yesus ada dengan sendirinya bersama-sama dengan Bapa. Tidak ada. Kaum Trinitas harus membuat konsep dari ayat-ayat yang mereka comot untuk menyatakan Yesus ada dengan sendiri dengan Bapa. Bahkan harus potong ayat sebagaimana contoh dalam renungan pagi hari ini. Yohanes 5 ayat 26 harus dia potong supaya membuktikan Yesus itu ada dengan sendirinya bersama Bapa. Setara dengan Bapa, punya hidup dalam dirinya sendiri. Itulah cara konsep Trinitas. Tidak membaca apa yang telah dituliskan. Ya. Murid-murid percaya bahwa Yesus keluar dari Bapa dan karenanya mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Murid-murid tahu dan percaya karena Yesus telah menyatakannya. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Dalam bahasa Inggris katakan, "I proceeded forth," brought forth, came out forth, camest forth, proceeded forth, itu semua sama. Artinya keluar dari. Bahasa ini diulang-ulang dalam Alkitab. Yesus keluar dari Bapa, lahir dari Bapa. Makanya dalam Yesus ada keseluruhan, kepenuhan, kalahan. Ya, sebagaimana Kolose 2:9 katakan. Tapi kita baca Kolose 1 ayat 19 dulu. Kita baca di sana dikatakan begini. "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia." Yang menarik bahasa Inggrisnya dikatakan, "For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell." Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi berbeda. Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Itulah sebabnya Yesus harus keluar dari Bapa.
Tidak ada pemutusan alamiah, tidak ada pemutusan hidup, tidak ada pemutusan kemuliaan. Semua dalam diri Bapa itu milik anak. Karena keluar, comes forth, brought forth, proceeded forth dari Bapanya. Inilah yang Alkitab ajarkan. Ini bukan bahasa ciptaan, tapi bahasa kelahiran. Sebab Allah seutuhnya, alamiah, hidup, kemuliaan, karakter, Bapa berikan kepada anaknya saat anak lahir dari Bapa atau keluar dari Bapa. Inilah yang Paulus ulangi dalam Kolose 2 ayat 9 yang dikutip oleh sang evangelis. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sang evangelis berusaha meyakinkan umat bahwa ini bukti Yesus sama-sama setara dengan Bapa, ada dengan sendirinya dengan Bapa. Oh tidak, Paulus dengan jelas buktikan bahwa ini karena Yesus adalah anak. Yesus adalah wujud Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia fana. Dan ingat, kata kealahan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani theotes yang artinya keilahian, atau dalam bahasa Inggris divinity. Dan kata kealahan dalam ayat ini bukan menyatakan ada satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, bukan. Tetapi menyatakan keilahian, yaitu alamiah Allah itu sendiri. Dan kepenuhan keilahian ini sama dapat kita terima menjadi bagian kita di dalam Yesus. Ayat 10 berkata, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya, kepenuhan keilahian dapat menjadi bagian kita. Itulah yang White katakan, turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lalu apakah kalau kita menerima kepenuhan keilahian ini, kita pun jadi Allah? Tentu tidak. Namun alamiah, yaitu hidup, kemuliaan, karakter Allah dapat menjadi bagian kita oleh menerima anaknya dalam hidup kita. Ini pentingnya kita memahami bahwa Yesus bukan ciptaan, bukan Yesus juga yang ada dengan sendirinya. Tidak. Sebab kalau ini semua, tidak ada dapat kita terima yang dinyatakan oleh Alkitab. Sebab semua yang Alkitab nyatakan, entah itu hidup, entah itu alamiah, entah itu kemuliaan, entah itu karakter, hanya dapat kita terima jika kita percaya Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Sebab sebagaimana anak menerima alamiah Bapanya, karakter Bapanya, hidup Bapanya, kemuliaan Bapanya, hal yang sama dapat kita terima melalui sang anak yang lahir dari Bapa ini. Alamiah Allah atau alamiah ilahi, karakter Allah, hidup Allah, kemuliaan Allah dapat kita terima bila mana kita menerima Kristus dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan kelahiran kembali. Jadi bahasa kelahiran dalam Alkitab penting sekali kita pahami, khususnya tentang anak Allah. Itu bukan diciptakan, itu juga bukan muncul bersamaan. Oleh sebab itu, saat kita membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dapat kita baca dari penjelasan yang Alkitab nyatakan. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa, dan Yesus itu adalah sama alamiahnya dengan Bapa. Itulah makna Yohanes 1 ayat 1. Dan Yohanes tahu itu sebab dia telah pelajari Amsal 8. Yesus lahir dari Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, perhatikan cuplikan berikut ini. Dan kesaksian Alkitab ini juga yang ditegaskan oleh tulisan Roh Nubuat, dikatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 530. Di dalam Kristus ada hidup yang asli, tidak dipinjamkan dan tidak berasal dari yang lain. Penjelasan kutipan ini sangat penting secara teologia. Jika hidup Kristus tidak dipinjam dan tidak berasal dari yang lain, maka hidupnya bukan berasal dari ciptaan. Artinya, Kristus memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya sendiri. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, melalui anak yang kekasih, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Melalui anak, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan
yang menyatakan karakter pemberi yang agung, yang mana ialah hukum hidup. Bagi yang mempunyai buku Alfa dan Omega jilid 5, dapat membacanya dalam bab 1 halaman 15 paragraf 2. Jadi, Nyonya White, hamba Allah, dengan jelas menuliskan, hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui anaknya. Bapa adalah sumber besar dari semuanya. Bapa adalah sumber hidup. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jika hidupnya Bapa mengalir melalui Yesus, maka artinya hidupnya Yesus sama jenisnya dengan hidupnya Bapa. Hidup Bapa dan hidup anak adalah sama. Ini dijelaskan dalam bab 1 dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Nah, dalam bab 58 dari buku yang sama, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman atau The Desire of Ages, Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam halaman 530 paragraf 3 yang berbunyi, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kutipan ini bisa saudara baca dalam Alfa dan Omega jilid 6 bab 58 halaman 149 paragraf 4. Perhatikan Nyonya White tulis, dalam Kristus adalah hidup yang asli. Lalu ingat tadi dalam bab 1 Nyonya White menuliskan bahwa hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Maka artinya hidup Bapa adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Sebab hidup yang dari Bapa itulah yang ada di dalam Yesus. Hidupnya Bapa dan hidupnya anak adalah sama, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kita sudah jelaskan bahwa kutipan tersebut tidak bisa berdiri sendiri, dan kita sudah jelaskan bahwa dalam buku yang sama ada penjelasannya. Artinya, kutipan tersebut bukan bukti adanya doktrin Trinitas, khususnya tentang Allah Anak. Namun dalam tanggapannya, beliau berkata, Tapi seringkali cara membacanya yang tidak utuh. Dan hal ini ditegaskan dengan sangat jelas oleh pena inspirasi. Perhatikan, saya ingin baca dalam bahasa Inggris. In Christ is life, original, unborrowed, underived. Dalam buku The Desire of Ages halaman 530. Artinya, di dalam Kristus ada hidup yang asli, tidak dipinjam, dan tidak berasal dari yang lain. sang evangelis tetap menggunakan kutipan yang sama dalam tanggapannya, tanpa melihat secara seutuhnya. Propaganda untuk baca secara keseluruhan dan seutuhnya tidak dilakukan. Apa artinya? Saudara sekalian tentukan dalam hati masing-masing. Satu lagi, Roh nubuat juga tidak memberi ruang untuk menafsirkan hal-hal menjadi kabur. Karena pena inspirasi juga menuliskan dalam buku Review and Herald 5 April 1906. Kristus adalah Allah secara hakiki. Dan dalam arti yang setinggi-tingginya. Saudara perhatikan kata-katanya. Secara hakiki. Dan dalam arti yang setinggi-tingginya. Itu berarti, saudaraku, Yesus bukan makhluk seperti manusia, bukan ciptaan, bukan sekedar perwakilan, tetapi Yesus Kristus adalah Allah sejati. inilah yang membuat kabur. Mengutip tetapi menjelaskan di luar konteks. Tidak menjelaskan secara utuh, sebagaimana sang evangelis selalu kumandangkan. Mari kita baca penjelasan roh nubuat dalam artikel tersebut, Review and Herald tanggal 5 April tahun 1906. Sang evangelis membaca dalam paragraf 6. Sekarang kita baca paragraf 7, paragraf setelahnya. Nyonya White langsung menjelaskan apa yang dia maksudkan dalam paragraf 6. Ya, dia jelaskan langsung dalam paragraf 7. Mari kita baca dan saya bagi 2 slide supaya jelas terbaca. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, telah ada sejak kekekalan. Pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa.
Ia adalah kemuliaan sorga yang tertinggi. Ia adalah panglima dari makhluk-makhluk sorgawi, dan penghormatan yang penuh kegaguman dari para malaikat diterimanya sebagai haknya. Ini bukanlah perampasan dari Allah. Perhatikan, Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, demikian ia menyatakan, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Dalam bagian ini, Roh Nubuat mengutip Amsal 8 ayat 22 dan 23. Dan dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 ayat 22 dan 23 itu adalah tentang Yesus anak Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat katakan ini bukan perampasan dari Allah. Sebab Yesus memiliki semua itu karena dialah anak Allah. Yesus menerima segala sesuatu dari Bapa sebab Bapa dengan senang hati memberikan segala sesuatu dengan lengkap kepada anaknya. Nah, bagaimana Yesus adalah anak Allah? Kita baca selanjutnya. Masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Kembali Roh Nubuat mengutip Amsal 8 ayat 24 sampai 27. Bahkan dengan jelas menyatakan kalimat aku telah lahir, I was brought forth. Artinya Roh Nubuat akui bahwa Yesus lahir dari Bapa dan bukan ciptaan. Sebab Yesus hadir dalam penciptaan dan bahkan menciptakan. Inilah dasarnya Roh Nubuat berkata bahwa Yesus adalah Allah secara hakiki dan dalam arti yang setinggi-tingginya. Sebab Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, satu dalam alamiah, satu hakiki dalam alamiah. Tapi ini tidak dijelaskan oleh sang evangelis. Kutipan ini tidak dibaca, dia hanya ambil satu kalimat untuk membuktikan atau mendukung teorinya. Beliau tidak sampaikan kepada umat penjelasan Roh Nubuat secara menyeluruh. Artikel ini ditulis tahun 1906 atau 8 tahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman terbit. Artinya, tuduhan Gereja Advent bahwa Nyonya White berubah tahun 1898 menjadi Trinitas sama sekali tidak terbukti. Nyonya White tetap non-Trinitas di tahun 1906. Bahkan saat kita baca paragraf terakhir dari artikel tersebut, Review and Herald tanggal 5 April tahun 1906 paragraf 16. Ini paragraf terakhir. Dikatakan di sana, Roh Kudus yang keluar dari anak tunggal yang Allah peranakkan. The Holy Spirit which proceeds from the only begotten Son of God. Roh Kudus itu keluar dari anak Allah. Mengikat manusia, tubuh, jiwa, dan roh dengan kodrat ilahi manusia Kristus yang sempurna. Persatuan ini dilambangkan oleh persatuan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Itu sebabnya jika umat-umat Allah membaca Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, harusnya dapat memahami bahwa roh itu bukan oknum berbeda atau di luar Yesus atau di luar Bapa. Roh itu adalah rohnya Yesus, hidupnya Yesus. Ya, itu sebabnya Roh Nubuat katakan sari pokok anggur. Roh itu adalah sari pokok anggur yang mengalir kepada kita ranting-ranting supaya kita hidup. Itu sebabnya dikatakan roh itu keluar dari anak tunggal Allah. Ini Roh Nubuat nyatakan tapi tidak disampaikan oleh sang evangelis. Ini bumerang bagi sang evangelis. Beliau menggunakan kutipan dari artikel yang isinya tidak sama sekali mendukung Trinitas. Isi daripada artikel ini adalah tentang non-Trinitas. Ada Bapa, ada anak yang lahir dari Bapa, ada roh yang keluar dari anak. Itu bukan Trinitas. Ya. Oleh sebab itu perhatikan kesaksian Petrus berikut ini. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Perlu diingat bahwa Mesias dan Kristus adalah sama, artinya yang diurapi. Itu sebabnya dalam versi King James dikatakan, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ. The Christ dengan Mesias sama. Dua-dua artinya yang diurapi. Petrus tahu bahwa syarat Mesias atau Kristus adalah sang Mesias adalah anak Allah yang hidup, anak yang lahir dari Bapa. Mesias
bukan anak yang ada dengan sendirinya dengan Bapanya. Mesias bukan anak ciptaan. Mesias bukan anak metafora. Mesias bukan permainan peran anak. Mesias adalah anak Allah yang sesungguhnya lahir dari Bapa. Inilah syarat Mesias. Inilah syarat menjadi Kristus. Karenanya Yohanes amarkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ingat syarat Mesias atau Kristus, bahwa dia adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Itulah yang Petrus akui. Kalau ada yang mengaku anak, tapi bukan lahir dari Bapa, meskipun ditambahkan kata Allah di depannya menjadi Allah anak, hal itu sama dengan menyangkal Kristus. Dan karenanya anti-Kristus. Dia menyangkal Bapa dan anak. Sebab Kristus adalah anaknya Bapa yang lahir dari Bapa, dan karenanya Bapa adalah Bapa yang melahirkan anaknya. Jadi mereka siapa saja yang menolak bahwa Yesus lahir dari Bapa adalah anti-Kristus. Saya ulangi, mereka yang menolak bahwa Yesus lahir dari Bapa sesungguhnya adalah anti-Kristus. Sebab syarat menjadi Kristus, syarat Mesias adalah anak Allah yang lahir dari Bapa sesungguhnya. Dan sebagai ayat penutup, kita lanjutkan ayat 23 sampai 26 dari 1 Yohanes pasal 2 ini. Kita baca. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Kok tidak ada disebutkan oknum Allah Roh? Kalau kita terima kebenaran yang disampaikan dalam Alkitab ini, bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan, kita tinggal dalam anak, kita tinggal dalam Bapa. Tidak ada Trinitas. Ayat 25, kenapa ini penting? Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Mengenal Bapa dan anak, hidup kekal. Mengakui anak sebagai anak yang lahir dari Bapa, hidup yang kekal. Sebab dengan menerima anak, menerima Bapa, yang adalah sumber hidup itu. Ayat 26, semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Zaman itu sudah ada yang berusaha menyesatkan orang agar tidak menerima Yesus yang benar, dikasih Yesus yang lain. Yesus yang bukan lahir dari Bapa. Yohanes ingatkan kepada kita, di zaman ini juga ada orang-orang yang menyesatkan umat-umat Allah dengan menawarkan Yesus yang lain. Yesus yang katanya muncul bersama dengan Bapa. Ditambahkan Allah di depannya, Allah anak. Sepertinya istimewa, tapi itu hujat. Sebab itu disebut anti-Kristus. Kristus adalah anak yang lahir dari Bapa sesungguhnya. Jangan mau disesatkan saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, memiliki anak, memiliki Bapa, dan memiliki Bapa sama dengan memiliki hidup yang kekal. Sebab Bapa mengeruniakan hidupnya yang kekal di dalam anaknya. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, di dalam Alkitab, diciptakan tidak sama dengan dilahirkan. Keduanya berbeda. Karenanya ingat, Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, bukan ciptaan. Terima Yesus yang adalah anak yang lahir dari Bapa, keluar dari Bapa, brought forth, came out forth, proceeded forth, sebab dalam dialah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu dan masuk hanya melalui satu jalan, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk mengamarkan umat adanya penyesat di zaman sekarang ini. Yang menawarkan Yesus yang lain. Yesus yang katanya ada dengan sendirinya bersama Bapa. Yesus yang bukan anak lahir dari Bapa. Itu semua adalah Yesus yang salah. Dan mereka yang percaya akan hal ini adalah anti-Kristus. Sebab Kristus yang benar adalah yang lahir daripada Engkau, ya Bapa.
Karenanya biar ini bukan sekedar pengetahuan bagi kami, tapi menjadi pengalaman hidup kami. Menerima Kristus yang benar, Kristus yang lahir dari Bapa, dan mengubahkan hidup kami. Sebab dengan menerima Kristus yang benar, Kristus yang lahir dari Bapa, kami pun turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menerima alamiah, hidup, karakter, kemuliaan. Dan itulah yang melayakkan kami nanti untuk mewarisi kerajaan sorga. Karena yang penting bagi kami ya Tuhan, tidak hanya memahami, tidak hanya mengalami, tapi juga mengabarkan. Bila kami semua, oleh karena pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami, mengabarkan kepada banyak orang, supaya banyak yang kembali dan tidak disesatkan. Campur tangan ya Tuhan, kami doakan para pembicara seperti Saudara Stefanus Wijaya, agar dia mau mempelajari lagi, menyelidiki kembali, menguji kembali apa yang dia katakan, dan melihat fakta firman Tuhan dan roh nubuat secara keseluruhan, sehingga dapat melihat kebenaran yang sejati, dan dia boleh bertobat. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.